Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan baik ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Honorer dihapus pada 2023. Pendataan honorer 2022 masuk aplikasi BKN. Baik, kembali lagi di channel The Gue Story. Mari kita simak info update tentang tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari voktimor.com. Nah, informasinya yaitu honorer dihapus pada 2023. Pendataan honorer 2022 masuk aplikasi BKN. Jadi, acuan pengangkatan P3K. Simak baik-baik. Voktimor, pemerintah berencana menghapus pegawai berstatus honorer di instansi pemerintah mulai 2023. Kebijakan tersebut sebagaimana tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil. Diatur dalam pasal 8, pegawai pemerintah secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Hal itu juga termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PP Manajemen P3K. Diatur pada pasal 96, pegawai pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN. Oleh karena itu, pemerintah akan diberi kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan mengenai tenaga honorer hingga 2023. Adapun kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan mendasar seperti tenaga kebersihan dan tenaga keamanan akan dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing. Karena itu, pemerintah daerah mulai melakukan pendataan honorer 2022. Nantinya hasil pendataan honorer masuk aplikasi BKN. Aplikasi pendataan honorer sedang disiapkan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan diperkirakan selesai pertengahan Agustus. Pendataan berlaku bagi seluruh honorer di seluruh Indonesia, baik honorer guru, tenaga kesehatan, maupun tenaga administrasi. Pendataan honorer dijadwalkan selesai paling lambat 30 September 2022. Hasil pendataan tersebut akan menjadi acuan pengangkatan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K 2022. Setelah pendataan selesai, pemerintah akan membuka pendaftaran P3K 2022 bagi pelamar prioritas maupun pelamar umum. Pelamar prioritas dibagi menjadi 3 kelompok, yakni pelamar prioritas 1, 2, dan 3. Pelamar prioritas 1 adalah tenaga honorer kategori THK 2, guru non-ASN atau honorer, lulusan PPG, dan guru swasta yang telah memenuhi nilai ambang batas atau lulus passing grade atau PG pada seleksi P3K 2021. Sementara pelamar prioritas 2 adalah THK 2, sedangkan pelamar prioritas 3 adalah guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Pelamar umum juga mendapat kesempatan untuk melakukan pendaftaran P3K 2022. Pelamar umum terdiri atas 2 kelompok, yaitu lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG dan guru yang terdaftar di Dapodik dengan masa kerja di bawah 3 tahun. Namun hingga kini jadwal seleksi P3K 2022 belum ditetapkan pemerintah. Alasannya pemerintah masih fokus melakukan pendataan honorer. Pendaftaran P3K 2022 baru dibuka setelah pendataan selesai. Belum ada kebijakan pemerintah soal pelaksanaan P3K 2022. Belum dibahas juga di Panselnas dan masih sebatas pada pendataan. Kata Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA, PKN, Suharmen, Jumat 5 Agustus 2022 lalu.
Suherman menegaskan pentingnya pendataan honorer karena dari situ akan diambil kebijakan apa yang tepat untuk penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer. Tanpa data yang valid, kata Suherman, kebijakannya akan menimbulkan masalah baru. Menurut Suherman, kebijakan pemerintah nanti akan menyentuh semua tenaga non-ASN, baik honorer K2, non-K2, pegawai tidak tetap atau PTT, guru tidak tetap GTT, pegawai non-PNS, serta istilah lainnya. Dari pendataan honorer akan dilihat peta tenaga non-ASN. Kemudian, dengan database tersebut, pemerintah menentukan kebijakan yang tepat seperti apa, jelas Suherman. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat optimis ya. Insya Allah semua hajat atau doa-doa yang sudah dipanjatkan bisa terkabul di tahun 2022 ini. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.